Yes, shalom, shalom, shalom. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, yuk kurang semangat beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Yes, walaupun hari ini di luar hujan, walaupun hari ini dingin, tapi kita mau bersama-sama malam hari ini akan diberkati dengan Impact Talk. Jadi hari ini kita mau bahas tentang relationship, tentang hubungan, tentang bagaimana sebuah hubungan, bagaimana memulainya, bagaimana kelanjutannya, bagaimana menjalaninya. Selama 2 minggu ini kita akan bahas tentang relationship teman-teman. Dari yang kemarin kita bareng-bareng sudah ngobrol sama Ko Jeffrey. Dan hari ini kita mau bersama-sama ngobrol sama Ko Aquila. Saya undang Ko Aquila bisa maju ke depan. Dan kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Ko Aquila. Ya, yang lebih meriah dong, yang lebih meriah, yang lebih meriah, yang lebih meriah. Oke, kita sambut Ko Aquila, shalom. Shalom, shalom, Koko Immanuel. Ya senang banget ya, hari ini kita bisa bareng-bareng sama Ko Aquila buat bahas tentang relationship. Dan kebetulan teman-teman, for your information aja, Ko Aquila ini baru minggu yang lalu menikah. Hehehe, mantap. Kasih lihat dulu ya, kasih lihat dulu. Iya. Oke ya, jadi karena baru menikah ini pas banget buat kita ngobrolin tentang relationship. Oke. Ya sebelum kita ngobrol tentang relationship yang lebih jauh, Ko Aquila pacaran sama Cik Karen sudah berapa lama? Sama Karen ya, pacaran 7 tahun 3 bulan. Aku tuh udah nulis harinya kok. 7 tahun 3 bulan. 7 tahun 3 bulan, 2648 hari, 87 bulan, 63.552 jam. Hafal gak tuh? Hah? Luar biasa gak? Luar biasa. Aduh, jadi udah kurang lebih 7 tahun. Ya 7 tahunan lah. 7 tahun. Bukan waktu yang sebentar tentunya. Betul. Pasti ada mengalami proses yang banyak, pasti ada mengalami banyak hal yang mungkin teman-teman yang hari ini yang mungkin pacaran baru sebulan 2 bulan udah ngerasa kayak dunia milik berdua. Itu nih kita mau belajar nih dari yang 7 tahun pacaran dan akhirnya menikah. Yang setuju bilang Yang setuju bilang Ya, jadi gini, kalau kemarin kita ngobrol kok bahwa untuk teman-teman yang usia SMP dan SMA, bagaimana mereka lebih harusnya fokus sama dirinya sendiri dulu, fokus sama studinya, fokus sama cita-citanya, baru untuk relationship-nya. Menurut Ko Aquila gimana itu yang pertama? Sebenarnya di satu sisi hidup ini ya, kalau kita ngomongin tentang hidup, namanya relationship itu harus jadi dasar dari seluruh kehidupan kita. Tapi ada urutannya dalam relationship. Jadi bukan artinya kita, wah hari ini fokus sama diri sendiri, kita nggak peduli sama sekitar kita, nggak peduli sama orang tua, nggak peduli sama teman-teman sebaya kita. Bukan seperti itu sebenarnya. Ya, bukan artinya kita sama sekali nggak hidup di dalam satu hubungan. Tapi hubungan itu ada urutan prioritas yang akan mulai berubah seiring teman-teman itu beranjak dewasa. Makanya kalau teman-teman hari ini ada dalam usia SMP, SMA, pacaran itu not yet your priority. Ya, belum jadi prioritasmu. Kenapa? Karena masih ada banyak hal yang perlu engkau persiapkan supaya ketika ada pasangan hidup yang Tuhan tentukan bagimu, sudah disiapkan, engkau bisa langsung nikah teman-teman. Ya, makanya jadi kita masih ngerti nih urutan prioritas dari hubungan dulu. Sekarang hubungan yang paling penting apa? Pertama yang pasti dengan Tuhan. Yang kedua dengan apa? Yang kedua adalah bangun hubungan yang intim dengan orang tua kita. Sungguh-sungguh belajar taat, belajar menghormati, kemudian bangun hubungan dengan sahabat-sahabat kita. Jadi orang yang saling menguatkan, contohnya ya join komsel ya, join komsel supaya bisa saling nguatin. Terakhir, paling terakhir setelah semua kalian sudah bangun, fokus pada apa yang Tuhan miliki dalam kehidupan kalian, baru bahas pacaran. Kalau yang lain belum normal, belum baik, jangan dulu kejar-kejar yang namanya pacaran. Jadi gitu Ko Immanuel. Jadi ya. pacaran bukan prioritas utama di waktu yang sekarang ini. Betul sekali. Jangan sampai kita justru menghabiskan waktu kita untuk pacaran sedangkan belum waktunya. Betul. Pertanyaannya sekarang gini teman-teman. Pacaran tujuan kalian apa? Iya kan? Tujuan kalian pacaran sekarang apa? Sebenarnya tujuan pacaran kan ujung-ujungnya untuk menikah.
Kalau ujungnya untuk menikah, kalian SMP sudah pacaran. Lalu menikahnya mau kapan? Sudah siapkah secara keuangan? Pertama. Sudah siapkah secara mental? Itu yang kedua. Yang ketiga, sudah siapkah kalian punya konflik setiap hari? Ngalami masalah. Betul. Itu yang terjadi teman-teman, kalau teman-teman mulai pacaran sekarang, kalian belum sama-sama dewasa nih. Tapi kalian berusaha mulai mempersiapkan sampai kepada pernikahan. Kalau belum waktunya mendingan jangan dulu deh Koiman. Jadi lebih baik kita pakai waktu kita untuk mengembangkan diri kita Betul, mungkin. betul. Jadi itu yang mungkin prioritas yang utama. Jadi jangan sampai pacaran jadi prioritas yang utama lebih Betul. daripada membangun diri kita ya. Betul. Nah kalau misalnya hari ini teman-teman sudah terlanjur pacaran gimana kok? Kalau hari ini teman-teman sudah terlanjur pacaran, berarti teman-teman harus mengambil keputusan. Apa keputusannya? Ada yang berani ngomong? Wih, ada yang bilang putus. Pasti yang gak punya pacar. Pasti yang bilang gak punya pacar itu pasti. Ayo, keputusan yang harus diambil apa? Balikan komitmen. Intinya gini sebenarnya. Ya, kalau kita udah pacaran, sudah terlanjur pacaran, sudah terlanjur bangun satu hubungan, pertama-tama kenali dulu hubungan yang sehat itu sebenarnya seperti apa. Pacaran yang sehat itu sebenarnya seperti apa. Keputusan ada di tangan teman-teman. Kita itu nggak bisa maksa teman-teman mau lanjut pacaran atau mau lanjut putus. Keputusan itu ada di tangan teman-teman. Kita cuma bisa berikan saran sama teman-teman, bagaimana caranya impactors di tempat ini pacaran itu sehat. Pacaran itu punya hubungan yang baik. Nah pertanyaannya hubungan yang baik itu seperti apa? Satu teman-teman, parameternya satu. Cara teman-teman bisa melihat hubungan itu baik atau tidak, sehat atau tidak, cuma dari satu hal. Yaitu apakah teman-teman saling membangun. Saling membangun itu dalam gimana kok? Misalnya contohnya. Contohnya simpel, pertama, dalam kualitas kehidupan kalian. Kalau kalian pacaran nilai kalian nambah atau kurang? Kalau nilai kalian tambah turun berarti pacaran kalian gak sehat. Kalau kalian pacaran kalian tambah dekat sama Tuhan atau tambah dekat sama neraka nih? Waduh. Ya? Tambah dekat sama yang mana? Kualitas itu yang akan nantinya menentukan hubungan kalian sehat atau enggak. Kalau hubungan itu sehat, pasti saling membangun. Dalam saling membangun itu ada saling menegur, ada saling menasehati, ada saling mendorong, bukan saling memuaskan. Ya, makanya itu hubungan yang sehat. Jadi hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling membangun, saling menguatkan. Betul. Saling mensupport, jadi support system kalau bahasa anak sekarang ya. Betul. Jadi support system teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang hari ini mungkin sudah masuk dalam sebuah relationship, ataupun yang belum masuk dalam sebuah relationship, ini sesuatu warning yang harus teman-teman ingat, bahwa support system, bahwa sebuah hubungan yang sehat adalah hubungan yang jadi support system dalam hidup teman-teman. Betul. Selain itu apalagi kok mungkin? Hubungan yang sehat itu yang seperti apa? Hubungan yang sehat itu hubungan yang mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kita. Itu hubungan yang sehat. Contohnya teman-teman, mungkin ada di sini yang lahir dari keluarga yang mungkin broken, atau mungkin lahir dari keluarga yang ya rasanya kasih sayang itu kurang dirasakan. Tapi pertanyaannya, teman-teman masih ada sampai hari ini, itu karena orang tua teman-teman masih mendahulukan kepentingan teman-teman. Dari makan, tempat tinggal, bagaimanapun caranya teman-teman hari ini masih memiliki rumah, masih memiliki satu shelter ya, sehingga life kehidupan teman-teman itu terjaga, semuanya aman. Karena apa? Karena hubungan yang sehat pasti mendahulukan dulu kepentingan orang lain, mendahulukan masa depan orang lain, mendahulukan semua tentang orang lain. Makanya sebenarnya Alkitab itu keren kok. Alkitab itu ngajarin kita apa? Love God, love people with passion. Bicara tentang bahwa kehidupan kita ini fokusnya itu tentang orang lain. Pertama tentang Tuhan, kedua tentang orang lain. Kalau kita bisa maintain dua hal ini dengan baik, hubungan kita pasti sehat. itu makanya gereja kita visinya adalah love God, love people with passion. Betul. Karena dari situ hubungan itu pasti sehat.
Dan teman-teman bayangkan, kalau kita semua saling mendahulukan kepentingan satu sama lain. Hari ini saya lihat Ko Immanuel ada di sini, dia memiliki satu kepentingan bahwa ada generasi yang harus diselamatkan. Ada generasi yang harus takut akan Tuhan. Sehingga hari ini saya datang ke tempat ini karena saya tahu itu adalah kepentingan yang Tuhan berikan kepada Ko Immanuel. Dan kita mau bekerja bersama-sama untuk panggilan yang Tuhan berikan secara pribadi pada Ko Immanuel. Walaupun rasanya bukan panggilan saya. Dan sama sebaliknya, hari ini apa yang Tuhan berikan pada saya bukan untuk saya kerjakan sendiri tapi juga untuk didukung oleh teman-teman. Maka dari itu hubungan yang sehat itu bisa lahir. Seperti itu Ko Immanuel kira-kira. Oke, jadi sebelum teman-teman memulai sebuah hubungan, pastikan ini jadi alat ukur teman-teman. Betul. Bahwa ini jadi sebuah hubungan yang sehat itu hubungan yang seperti apa. Betul. Jadi seperti yang Ko Aquila jelaskan kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang hari ini sudah pacaran, yang hari ini sudah punya relationship, pastikan cek hubungan teman-teman adalah hubungan yang sehat. Yes. Yang setuju katakan ya. Ya. Yang setuju katakan ya. Ya. Belum semangat yang setuju katakan ya. Ya. Oke ya, jadi pastikan teman-teman semua ngerti bahwa ini jadi tolak ukur kita punya hubungan yang sehat. Nah kalau pandangan Ko Aquila bagaimana tentang mencintai diri sendiri sebelum kita mencintai orang lain? Ini kalau di firman Tuhan ada kayaknya ya. Firman Tuhan yang ngomong apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti Dirimu sendiri. dirimu sendiri. Nah kalau buat aku sebenarnya aku sempat struggle dengan hal ini Ko Iman. Karena kemampuan kita untuk mencintai diri sendiri itu datang dari mana? Sebenarnya bagus sih kalau kita bisa mengasihi diri sendiri. Tapi aku nggak ngerasa aku mampu loh mencintai diriku sendiri. Kenapa? Aku terlalu punya banyak kelemahan. Aku pernah ditinggalkan banyak sekali orang-orang dalam kehidupanku teman-teman. Bukan cuma dalam sekolah, tapi juga dalam gereja, dalam hubungan, dalam pelayanan, dalam begitu banyak hal pernah ditinggalkan banyak orang. Kenapa? Karena aku punya kelemahan demi kelemahan. Pernah enggak aku gagal? Pernah berkali-kali. Hancur sehancur-hancurnya. IPK aku pernah di bawah 2 teman-teman. Aku pernah belajar enggak bisa sama sekali IPK aku di bawah 2. Ya nilai itu berarti di bawah setengah. Maksimal 4 aku di bawah 2. Bukannya karena aku enggak rajin, bukannya karena aku enggak mau belajar. Memang enggak bisa, ada kelemahan dalam diriku. Aku sudah paksa diriku belajar bagaimanapun juga tapi tetap gagal. Nah jadi aku sampai kepada satu pemikiran, loh gimana caranya aku bisa cintai diri sendiri. Kalau misalnya firman Tuhan katakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau buat aku penting untuk pertama memang kita memberikan kasih kepada diri sendiri. Tapi balik ke pertanyaan tadi, bagaimana caranya sebenarnya kita bisa mengasihi diri sendiri. Ternyata kuncinya satu, kalau teman-teman buka di 1 Yohanes 4, dikatakan apa? Kita itu bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ternyata simple. Hari ini memang betul teman-teman, mencintai, mengasihi diri sendiri itu penting. Dan itu harus jadi dasar teman-teman membangun hubungan hari ini. Kalau teman-teman yang sudah pacaran maupun yang belum pacaran dan nantinya pastinya ya ada beberapa teman-teman yang sudah memikirkan umur berapa mau nikah dengan siapa. Mungkin hari ini hatinya masih berbunga-bunga, lagi naksir seseorang. Pastikan dulu teman-teman kita belajar seperti firman Tuhan tadi. Seperti dirimu sendiri. Kasihilah seperti dirimu sendiri. Seakan-akan engkau memang sudah bisa mengasihi dirimu. Tapi caranya bagaimana? Cuma satu kuncinya. Yaitu biarkan kasih Tuhan itu yang memenuhi hidupmu hari ini sehingga engkau bisa mengasihi dirimu sendiri. Berarti hanya kasih Tuhan yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Betul. Tanpa kita punya kasih Tuhan gak mungkin bisa kita ngasih orang lain. Karena kita terbatas dari penuh kelemahan. Betul. Kita terbatas, penuh kelemahan, bahkan mengasihi diri sendiri pun gak mampu sebenarnya. Karena kita ngelihat diri kita gak ada bagus-bagusnya. Kita mau ngomong gimana pun juga contohnya. Dulu aku teman-teman kira aku udah paling jago main musik. Waktu aku datang ke China, ternyata orang-orang di sana umur 9 tahun sudah belajar 3 alat musik. Umur 9 tahun sudah belajar 3 alat musik. Mereka datang bisa main piano, bisa main trombon, bisa main saksofon. Kurang minder apa teman-teman? Aku cuma bisa main satu, main gitar cuma bisa genjreng. Mereka bisa main lagu jazz, lagu klasik, semuanya hebat. Dari umur 9 tahun. Gimana kita nggak minder kok? Benar.
Kita jadi ngeliat, wah lemah sekali kita ini, siapa kita. Gimana caranya kita bisa mencintai diri kita sendiri? Ya kuncinya satu sebenarnya. Kita harus mengenal kasih Tuhan dulu. Tanpa kasih Tuhan itu kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri. Masalahnya banyak anak muda hari ini bukan mencintai diri sendiri, tapi mengasihani diri sendiri. Wah. Menurut Ko Aquila gimana tuh? Aku Nah, memang gak bisa, aku memang gak mampu, keluarga aku memang gak baik. Aku kurang ganteng, makanya aku ditolak, aku gak bisa deket sama banyak orang kayak gitu. Gimana? kayaknya itu lagi cari validasi ya. Oh, cari validasi ya? Hah? Kayaknya orang-orang yang seperti itu lagi cari validasi. Betul teman-teman, memang fakta. Fakta bahwa terkadang kita nggak mampu, terkadang kita lemah, terkadang kita melihat talenta kita dibandingkan sama orang lain. Kok kurang ya? Kayaknya orang lain lebih mampu, lebih hebat, lebih keren. Kok kita kurang ya? Tapi jangan sampai ke titik di mana kita mengasihani diri sendiri. Seakan-akan kita nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena janji Tuhan sama hidup kita loh teman-teman. Setiap daripada teman-teman anak muda di sini harus pegang firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang hari ini kita sebenarnya sebagai anak muda seringkali dipandang remeh sama orang lain. Karena apa? Pengalaman kita belum ada. Keterampilan kita belum hebat. Benar. Semuanya memang belum ada. Tapi jangan sampai kita malah mengasihani diri sendiri. Jangan sampai kita malah minta validasi dari orang lain. Karena itu enggak menyelesaikan masalah teman-teman. Itu enggak akan membuat hidupmu bertumbuh, berkembang sesuai potensi yang telah Tuhan berikan dalam hidupmu. Jadi maka itu kita perlu hari ini mengerti ya bagaimana caranya mengasihi diri sendiri. Mengasihi sendiri, mencintai diri sendiri tidak sama dengan mengasihani Mengasihani. diri sendiri. Betul. Padahal sebenarnya kalau kita memahami bahwa cinta yang sehat dimulai dari mengasihi, bukan mengasihi diri, bukan mengasihani, tapi mencintai diri sendiri dan menghargai kita sebagai ciptaan Tuhan yang penuh dengan nilai dan tujuan. Betul. Seperti yang Ko Aquila bilang tadi, jangan sampai orang anggap kita rendah karena kita muda, tapi sebenarnya Tuhan punya tujuan yang besar dalam kehidupan kita. Betul. Kita tuh harus melihat semuanya secara besar teman-teman. Ya punya gambaran besar sama kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang anak-anak muda itu memiliki pikiran-pikiran yang bertanya tentang eksistensi diri mereka sendiri. Validasi tadi. Betul. Jadi kayak rasanya, loh aku ini diciptakan untuk apa ya? Tujuan hidupku apa ya? Aku terlahir di keluarga seperti ini, kenapa ya Tuhan? Kenapa orang lain lahir dari keluarga yang kaya aku enggak? Kenapa yang lain terlahir dengan rasanya wajah yang lebih tampan atau lebih cantik daripada aku? Kenapa? Padahal, tahu nggak teman-teman? Firman Tuhan sudah sejak awal menyatakan apa? Sejak dalam kandungan ibumu, aku yang menenun, aku yang menjadikanmu. Itu firman Tuhan. Bahkan Efesus 1 ayat 4-5 katakan apa? Efesus 1 ayat 4-5 katakan sebelum dunia dijadikan ia sudah memilih kita untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya. Loh firman Tuhan sudah berkata seperti itu. Tapi hari ini kenapa kita masih ragu? Kenapa kita masih minder? Kenapa kita masih mengasihani diri sendiri? Kenapa kita masih cari validasi dari orang lain? Ayo kita belajar mengasihi diri kita seperti Tuhan mengasihi kita. Aku tuh belajar satu hal kok Iman. Gimana itu? Teman-teman tahu nggak arti kesombongan itu apa? Arti kesombongan yang sesungguhnya itu apa? Aku tuh belajar satu ya. Dulu profesorku di kampus ngomong satu hal gini buat aku, nyelekit banget. Kenapa? Karena kesombongan yang sebenarnya adalah ketika kita tidak melihat diri kita sesuai Tuhan melihat kita. Contohnya, aku ngerasa aku lebih hebat dari Ko Iman, itu kesombongan. Tapi tahu nggak teman-teman, kalau aku ngerasa aku ini lebih nggak mampu daripada Ko Immanuel, itu juga kesombongan. Minder itu sombong loh. Kenapa? Karena kesombongan itu bicara tentang kita nggak setuju sama apa yang Tuhan lihat dari kita. Padahal Tuhan lihat kita. Betul. Bagaimana Tuhan lihat kita hari ini?
Tuhan lihat kita, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Kalau teman-teman hari ini diciptakan untuk menjadi orang-orang yang dahsyat, menjadi orang-orang yang ajaib, tapi teman-teman gak percaya, artinya teman-teman sombong. Ketika aku belajar hal ini, ketika aku dikasih tahu, wah ternyata hidup ini memang kita harus belajar nih melihat diri kita. Caranya memang mengasihi diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri adalah dengan percaya, dengan setuju pada cara Tuhan memandang hidup kita. Cara Tuhan menetapkan potensi hidup kita. Cara Tuhan telah membentuk kita sebagai gambar dan rupanya dan hari ini Ia mau memimpin kita memenuhi potensi itu. Nah itu kuncinya Ko Iman. Jadi hari ini kita belajar banyak ya dari Ko Aquila ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita memulai dengan mencintai diri kita sendiri dulu baru mencintai orang lain. Betul. Dan hari ini pandangan Ko Aquila misalnya contoh. Bagaimana tipe anak-anak muda sekarang yang pacaran, yang selalu mencari validasi dari pasangannya. Selalu bergantung sama pasangannya. Kan yang namanya cinta itu berkorban. Kan yang namanya cinta itu memberi. Kalau misalnya contoh ada pacarnya, tolong aku dianterin fotokopi di daerah misalnya contoh rumahnya di Widuran sini. Aku mosok tolong dianterin fotokopi di daerah Manahan. Agak jauh lumayan lah ya. Mungkin beberapa anak muda bilang, oh jangankan Manahan kok, sampai Karanganyar pun tak anter gitu. Nah menurut Ko Aquila gimana tuh yang kayak gitu? Dia all out sepenuhnya, sampai pada akhirnya banyak anak muda yang saya lihat tuh kayak ini. Ada cowok, dia all out banget buat ceweknya, semua habis-habisan dihabisin buat ceweknya. Akhirnya ceweknya ini luar biasa, powerful, diangkat, dia sukses di pekerjaan, dan ternyata cowoknya gak jadi apa-apa. Nah menurut Ko Aquila gimana tuh? Dari validasi sampai akhirnya tadi all out, berkorban ini itu dan lain-lain. Iya, validasi. Teman-teman, orang yang cari validasi itu artinya orang yang belum sanggup mencintai, mengasihi dirinya sendiri. Itu tolak ukur. Ya, orang yang masih terus nanya, kamu tuh sayang aku gak sih? Kamu tuh kangen aku gak sih? Kok kamu gak telepon aku? Kok kamu gak kabarin aku? Itu contoh orang-orang yang belum sanggup mencintai dirinya dengan sepenuh hati loh ternyata. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita mengasihi diri kita seperti Tuhan mengasihi diri kita, kalau kita menghargai hidup kita ini seperti Tuhan menghargai kehidupan kita nggak akan takut karena kita punya rasa percaya penuh. Kita nggak akan pernah ngerasa kurang, wah aku kurang cantik nih, nanti kalau dia selingkuh gimana? Wah aku kurang ganteng nih, wah aku kurang kaya nih, nanti kalau misalnya dia mau sama orang yang lebih punya banyak uang gimana? Terkadang pikiran demi pikiran itu muncul nih. Jadi kita cari terus validasi padahal Tuhan sudah katakan dengan jelas siapa kita di dalam Tuhan. Kita adalah bangsa yang terpilih. Umat yang kudus. Imamat yang rajani. Nah semua identitas kita di dalam firman Tuhan itu sudah tercatat. Kita ini bahkan disebut apa? Anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Pertanyaannya kita mau percaya yang mana? Kalau kita mau mengasihi diri kita sendiri, belajar percaya sama apa yang firman Tuhan katakan. Supaya kita nggak cari lagi validasi dari orang lain. Supaya kita nggak lagi nuntut loh dari satu sama lain. Kenapa? Karena nuntut itu nanti jadinya seperti yang Ko Immanuel tadi bilang. Wah dituntut, akhirnya kita ngerasanya. Hati-hati loh teman-teman, jangan sampai teman-teman tertipu sama cinta yang palsu. Yang kayak gimana tuh? Cinta yang palsu itu bedainnya gampang. Fokusnya itu apa? Cinta yang sejati seperti yang tadi saya bilang. Fokusnya pada Tuhan, pada sesama dulu. Baru pada kita. Kenapa? Karena cinta pada diri kita sudah dipenuhi oleh Tuhan. Jadi kita nggak perlu lagi sebenarnya. Fokus sama diri kita, karena Tuhan sudah fokus sama diri kita fokus pada Tuhan. Sehingga kasihnya itu yang memenuhi kita. Kalau kita sudah fokus pada kasih Tuhan itu, baru kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Nah, kasih yang palsu adalah fokusnya egois. Ego sendiri. Betul, demi ego sendiri, demi kemajuan sendiri, demi kesuksesan sendiri. Maka itu tadi kan ku bilang di awal teman-teman, hubungan yang sehat itu dilihat dari betapa kalian bisa saling memajukan satu sama lain, membangun satu sama lain. Kalau kasih yang kalian miliki, cinta yang kalian miliki itu palsu, pasti enggak dua-duanya yang bertumbuh. Antara salah satu bertumbuh, yang satunya malah mati potensinya, atau dua-duanya mati sekalian. Ataukah bahkan seringkali bukan saling jadi support system malah saling nuntut. Betul. Tahu nggak teman-teman, hal yang paling bikin hubungan kita mati
itu adalah tuntutan. Kenapa? Teman-teman bayangkan apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Sampai hari ini Tuhan Yesus tuntut kita apa? Ternyata nggak ada apa-apa loh. Ternyata yang Tuhan Yesus minta dari kita cuma satu. Percaya dalam hatimu, ngaku dengan mulutmu bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kamu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Selesai. Itu tuntutan yang Ia miliki. Makanya kita nggak akan pernah kekurangan. Makanya kita nggak akan pernah capek hidup bersama dengan Yesus. Karena nggak ada tuntutan lain. Itu aja. Kita nggak dituntut 5 kali sehari ya. Waduh kalau itu, waduh. Ya teman-teman, jadi tuntutan itu yang menjadi pembunuh daripada sebuah hubungan. Aku tuh pacaran 7 tahun kan tadi Koiman. Teman-teman aku kasih tahu, aku LDR, dari 7 tahun itu aku LDR 5,5 tahun. LDR dari mana ke mana? Nih biar teman-teman dapat gambaran ya. Pertama itu aku LDR dari Solo, Jakarta. Solo, Jakarta, wah rasanya sih masih kecil ya. Cuma 6 jam perjalanan mobil, cuma 1 jam terbang, ya masih deket lah. Terus setelah itu kemana? Setelah itu Solo, China, karena aku harus kuliah di China. Udah mulai jauh nih, ketemu gak bisa sesering dulu nih. Setahun paling ketemu cuma sekali, ya gak ada waktu untuk ketemu. LDR Solo, China. Setelah Solo, China, LDR kemana? China, Amerika. Teman-teman tahu itu hubungan paling berat dalam hidupku. Selama 1,5 tahun. Solo, China jaraknya berapa kok itu? Wah jauh sekali ya. Bedanya 15 jam teman-teman. Waduh. Ya, dia siang, aku malam. Dia malam, aku siang. Jadi kita harus sama-sama berkorban. Kenapa? Karena kalau kita sama-sama nuntut, bayangkan apa yang terjadi. Kamu kok tidurnya kurang malam, kamu kok gak mau begadang buat aku? Kita kapan lagi bisa ngomong? Padahal kalau aku belajar, kalau aku kuliah, memangnya aku punya waktu segitu banyak untuk terus teleponan, begadang sampai malam? Kerjaanku gimana, tugasku gimana, tidurku, istirahatku semuanya bagaimana? Hubungan yang baik itu hubungan yang bukan penuh tuntutan, tapi penuh rasa percaya. Makanya hari ini teman-teman, kalau teman-teman masih SMP, masih SMA dan belum bangun hubungan, ingat, jadilah pribadi yang bisa dipercaya dulu sebelum bangun sebuah hubungan. Karena apa? Kalau teman-teman belum bisa jadi pribadi yang bisa dipercaya, hubungan teman-teman pasti kacau berantakan. Teman-teman bisa gak jaga kesetiaan? Teman-teman bisa gak mulai bekerja untuk bisa menghidupi kehidupan pacar teman-teman yang nantinya akan jadi istri. Tanpa teman-teman hari ini jadi pribadi yang bisa dipercaya dulu. Tanpa teman-teman hari ini mau mengasihi dirimu seperti Tuhan mengasihi dirimu, ya gak akan bisa teman-teman. Hidupmu pasti penuh tuntutan dan yang terjadi tadi, bukannya sama-sama naik, malah sama-sama turun. Maka dari itu kita hari ini harus ngerti ya teman-teman. Dalam teman-teman bangun hubungan, bangun relationship, pastikan pusat dari hubunganmu bukan dirimu sendiri. Pastikan Tuhan yang pertama jadi pusat dalam hubunganmu. Ya kalau teman-teman hari ini sudah pacaran. Yang kedua, pastikan hubungan itu saling membangun. Kalau kamu lihat pasanganmu hari ini, wah struggle dalam pelajaran, ayo ditolong. Struggle dalam keluarganya, ayo ditolong bantu dia untuk bisa memulihkan hidupnya, hubungannya dengan keluarganya lagi. Nah tapi teman-teman kalau teman-teman belum sanggup lakukan itu, belum bisa jadi pribadi yang bisa dipercaya seperti itu, tunggu aja. Akan ada waktunya teman-teman bisa pacaran dan sudah jadi pribadi yang bisa dipercaya. Seiring dengan berjalannya waktu dan pendewasaan itu. Betul, betul. Masing-masing dari kita punya proses kan? Yes, dan proses yang mendewasakan kita. Betul. Maka itu kita harus biarkan sebenarnya hidup kita ini terkadang wah rasanya naksir banget nih sama seseorang. Rasanya muncul dalam pikiran, dalam hati, aduh aku pengen pacaran. Rasanya seru teman-teman jalan-jalan, teman-teman ngedate, ya, foto-foto cantik gitu datang, main ke pantai, main kemana, seru banget rasanya. Tapi teman-teman ada waktunya kok, tenang aja Tuhan itu setia. Tuhan itu setia, Tuhan tahu waktu yang tepat buat teman-teman. Ya. Ya, jadi gak usah keburu-buru karena waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi gak usah keburu-buru teman-teman. Amin. Yang paham katakan amin. Amin. Yang paham aminnya harus lebih kencang, katakan amin. Amin. Jadi gak usah keburu-buru, Tuhan punya waktu yang terbaik ya. Betul, betul. Jadi gak perlu, kok aku umur segini aku masih belum punya pacar. Teman-teman baru umur berapa sih? 18, 19 paling? Betul, betul. Jangan sampai teman-teman malah juga pacaran karena tuntutan teman-teman loh. Karena tuntutan pertemanan, tuntutan persahabatan. Semua orang di circleku udah pacaran, cuma aku yang belum nih. Waduh. Kayaknya aku harus cari pacar nih. Wah jangan sampai ya teman-teman ya. Kenapa? Karena balik lagi, hubungan itu adalah penuh dengan pengorbanan. Kan tadi Ko Iman bahas tentang pengorbanan. Ya, kalau namanya penuh dengan pengorbanan, pengorbanan itu harus dua arah. Sama-sama saling berkorban. Teman-teman kalau sembarangan nyari pacar, teman-teman yakin gak teman-teman bisa memberikan hidupmu sepenuhnya bagi orang itu? Kalau teman-teman salah pilih, kalau teman-teman gak menjaga hubungan teman-teman dengan baik, tahu gak teman-teman pacarmu yang kalau engkau pengen jadikan istri itu untuk seumur hidup loh. Bukan untuk main-main loh. Itu jadi penyesalan seumur hidup kalau salah pilih pasangan ya. Pasangan itu menentukan kamu ketemu surga apa ketemu neraka seumur hidup. Ya. Oke, di dunia jadi neraka karena salah pilih betul, pasangan takutnya ya. Betul sekali. Jadi itu penting banget buat kita perhatikan apa yang Ko Aquila sampaikan. Dan kita belajar banyak dari Ko Aquila, relationship-nya dia pacaran 7 tahun, dia LDR. Bagaimana hubungan bukan saling menuntut tapi saling menghargai, tapi saling mensupport. Dan aku berdoa, kita teman-teman youth teens dari masih muda, teman-teman punya mindset yang benar tentang relationship, sebuah hubungan. Sehingga saat teman-teman tepat, di waktu yang tepat teman-teman akan menjalin hubungan yang tepat. Hubungan bukan didasari ego, bukan didasari nafsu, bukan didasari yang lain, bukan didasari validasi, pengakuan dari orang lain, tapi karena kita ngerti, kita mencintai diri kita mencintai Tuhan, kita mencintai diri kita, dan kita bisa mengasihi orang lain. Betul, betul, betul. Dan hari ini aku mau kasih kesempatan buat teman-teman yang hari ini mau tanya ke Ko Aquila tentang relationship, tentang apapun. Ya, mungkin teman-teman yang mau tanya, bisa disiapkan, teman-teman bisa disiapkan mic-nya. Teman-teman yang mau tanya bisa angkat tangan. Nanti teman-teman dari mixer akan kasih mic-nya. Oke, ada yang mau tanya boleh? Oke boleh tuh, ya boleh. Kasih mic-nya dong. Kasih mic-nya, lari kasih mic-nya. Oke boleh. Yang lain siap-siap karena biasanya kayak minggu kemarin kita sampai overload pertanyaan. Yuk lanjut. Oke dibantu tuh. Oke. Oke. Shalom, nama saya Alvin Melo Marka Putra. Saya Aser. Saya mau tanya kok, kan hubungan paling berat itu adalah LDR-nya gitu loh. Kamu udah LDR berapa lama? Apa? Kamu udah LDR berapa lama? Enggak, mau. Ya mau sih. Belum, mau prepare. Ya. Makanya saya minta tipsnya gitu. Oke. Inti dari hubungan itu rasa percaya. Seperti tadi aku bilang. LDR itu kalau nggak disertai dengan rasa percaya, pasti mati, pasti hancur, nggak akan bertahan. Kamu bayangin, aku di China, aku nggak tahu yang dia lakukan sepanjang siang karena aku lagi malam. Aku lagi tidur, dia siang. Dia lagi ngelakuin semua aktivitasnya, aku nggak bisa tahu apa-apa dia ngapain. Lalu apa yang harus aku lakuin? Percaya bahwa orang ini ada jadi pacarku untuk mendorong aku juga naik. Dan hari ini aku sebagai pribadi harus juga jadi pribadi yang siap mendorong dia untuk juga naik dalam semua aspek kehidupannya. Aku bukannya ngeganggu dia nih. Dia lagi di Amerika belajar terus aku bilang, mana katanya pacar, kok gak kirim foto, kok gak pap, ya kan? Kok gak kirim kabar kamu lagi kemana, kok gak gini, betul ya. Rasanya bikin laporan, aku lagi di sini, aku lagi di sini, aku lagi gini. Kalau kehidupan hubungan kalian, misalnya kalian LDR, penuh dengan hal-hal seperti tadi, tanpa rasa percaya pasti hancur.
Tapi ingat, rasa percaya itu mahal. Dan itu dibangun ya. Betul, itu dibangun, itu keputusan. Percaya itu keputusan. Sama hari ini kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu keputusan. Orang lain bisa percaya, bisa enggak. Tapi itu keputusan pribadi. Nah sama, kamu atau siapapun dari kita hari ini yang mau masuk LDR, itu keputusanmu. Mau percaya atau enggak sama pasanganmu. Hari ini kalau percaya, kalau kamu sudah percaya sama pasanganmu itu bagus. Kalau pasanganmu udah percaya sama kamu itu bagus. Ya kalian bisa saling percaya tanpa terlalu banyak menuntut. Ya terkadang kita itu bukan nunggu tuntutan ya. Jangan juga jadi orang yang yang keras kepala bilang, oh ya kan gak boleh ada tuntutan, ya aku gak harus ngabarin kamu. Ya kita ngabarin karena kita mengasihi. Benar. Gitu ya, bukan karena kita dituntut. Tapi ingat, percaya itu mahal harganya. Apalagi kalau kalian beda tempat, beda zona waktu, bangun kepercayaan itu sulit lagi. Ya, jadi pastikan kamu benar-benar jadi pribadi yang bisa dipercaya. Belajar sama pasanganmu juga bicara hal yang sama. Sama-sama bisa dipercaya. Hari ini kalau kamu sudah dipercaya, jangan malah nanti iseng main di belakang ya, kumpul-kumpul sama teman-teman Malah cewek-cewek. menyanyiakan kepercayaannya. Betul. Bangun itu susah loh bro. Ya, itu struggle seumur hidup. Orang yang menikah pun sama masih belajar. Ya, baru menikah nih. Jadi ngomongnya masih fresh nih. Oke. Gitu. Tapi ya gitu ya. Intinya cuma satu kok kalau LDR. Bangun trust. Tanpa trust hubungan kalian pasti hancur. Yang dekat aja, yang satu kota aja trustnya susah. Apalagi yang di luar kota. Tapi kalau kalian bisa saling trust satu sama lain, percaya satu sama lain, ya kalian pasti akan mampu melalui semuanya dengan baik. Itu intinya ya bro ya. Thank you pertanyaannya. Terima kasih Ko. Oke, semangat pejuang LDR. Oke. Gak mudah. Ya ada yang mau tanya lagi bisa angkat tangan. Oh langsung tuh di atas belakang sana. Bisa tolong yang sebelah sana. Oke. Bisa lari agak cepat. Oke. Cek. Shalom Ko. Shalom. Mau tanya aja sih sebenarnya. Kenalin dulu